Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Dewi Puspitasari. Saya Sarita Rahma. Saya Salsabila Fitria dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bab 3 pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaruh positif terhadap aspek politik. Yang pertama, penguatan nilai, kebebasan, dan demokrasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, membuka dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk gotong royong dalam mewujudkannya. Pengaruh negatifnya, yang pertama, banyaknya berita bohong. Yang kedua, salah tafsir nilai yang diharapkan, kebebasan, dan demokratisasi. Yang ketiga, munculnya situasi politik kebencian. Yang keempat, situasi politik menjadi tidak stabil. Pengaruh positif pada aspek ekonomi. Yang pertama, makin meningkatnya investasi asing ke dalam negeri. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Pengaruh negatifnya, yang pertama, banyak produk luar negeri yang masuk ke dalam karena perdagangan bebas. Yang kedua, barang tradisional dan produksi dalam negeri kalah bersaing. Pengaruh positif pada aspek sosial budaya. 1. Pertukaran informasi yang cepat dari belahan dunia. Pengaruh negatifnya, 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi produk luar negeri. 2. Munculnya sikap hedonisme. 3. Makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, dan kepedulian sosial. 4. Makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaruh positif pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. 1. Menguatnya aturan hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat. 2. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim agar dapat menjadi lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaruh negatifnya, 1. Meningkatnya tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap selektif terhadap pengaruh IPTEK aspek politik, mengembangkan demokratis dalam segala bidang, mengadakan informasi lembaga-lembaga politik agar menjalankannya dengan lebih baik, memperkuat kepercayaan rakyat dengan menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Aspek ekonomi, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Sektor industri harus menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor dari luar negeri. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Aspek sosial budaya, terbuka terhadap inovasi dan perubahan, dapat memanfaatkan kegunaan IPTEK, menghargai pekerja sesuai dengan prestasi. Aspek hukum pertahanan dan keamanan, menegakkan supremasi hukum atau keadilan. Hukum artinya tidak ada diskriminasi dalam hukum. Membentuk fakta pertahanan internasional atau perjanjian internasional demi perdamaian dunia. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.